Halo guys, selamat datang kembali ke YouTube channel Star Wars Indonesia. Akhirnya setelah 1 tahun diumumkan Boba Fett masih hidup di The Mandalorian Season 2, kita akhirnya mendapatkan series solonya Boba Fett berjudul The Book of Boba Fett. Dan pada hari Rabu kemarin tanggal 29 Desember adalah premiere episode 1 dari seriesnya. Jadi di video kali ini gue akan breakdown The Book of Boba Fett episode 1. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Do it. Episode ini dimulai di Jabba's Palace atau sekarang Boba's Palace. Kita lihat ruangannya sangat sepi, tidak seperti saat Jabba memerintah, di mana ruangnya selalu ramai dengan bounty hunters atau orang-orang. Boba terlihat sedang berada di dalam Bacta Tank. Ia membutuhkannya karena kulitnya terkontaminasi oleh racun dari Sarlacc pit, dan Bacta Tank bisa mempercepat penyembuhan dan mengobati luka parahnya. Ini menjelaskan kenapa Boba Fett tampak lebih sehat dan baik dibanding saat di The Mandalorian Season 2. Scene berpindah flashback ke Kamino, kampung halaman dan tempat lahirnya Boba. Di sana terlihat ada Slave One, kapal milik dia dan ayahnya. Kemudian ada scene flashback yang sangat menyentuh dari Attack of the Clones. Para kru series ini merekreasi scene Boba muda mengangkat helmet ayahnya setelah ayahnya dibunuh oleh Mace Windu. Dan terlihat suasananya sangat mirip, cuma angle kameranya berubah. Kemudian juga ada flashback yang paling ditunggu-tunggu, yaitu flashback Boba selamat dari Sarlacc pit. Kita akhirnya tahu bagaimana ia selamat dari Sarlacc tanpa bantuan siapapun. Kita juga lihat di background ada kapal Jabba yang hancur dari Return of the Jedi. Sekumpulan Jawas kemudian menghampiri Boba, mengambil seluruh armornya dan meninggalkannya. Pada akhirnya mereka memberikan armor itu pada Cobb Vanth di The Mandalorian Season 2. Namun sekelompok Tusken Raiders kemudian menghampiri Boba dan dia diseret di tengah badai pasir. Episode ini berjudul Stranger in a Strange Land, diambil dari buku yang ditulis oleh Robert A. Heinlein dengan judul yang sama. Buku ini tentang seorang pria yang berasal dari Mars yang berkelana ke bumi dan mempertanyakan masyarakat dan bagaimana dijalankannya, yaitu dengan mengutamakan agama dan uang. Ada karakter baru, seorang Tusken muda dan kepala Tusken yang mungkin akan memiliki peran penting di series ini. Boba sedang ditahan oleh para Tusken bersama spesies Rodian. Boba mencoba untuk kabur. Ia melumpuhkan seekor masif dengan sangat mudah, binatang yang pernah hadir di Mandalorian Season 2 episode 1, tetapi percobaan kaburnya gagal karena Rodiannya berteriak. Di saat kegagalannya, seorang Tusken mengajak Boba untuk buy one. Bisa dilihat Tuskennya menggunakan senjata yang mirip dengan apa yang digunakan Boba di The Mandalorian. Ini adalah Gather V. Namun sayangnya Boba dikalahkan dengan sangat mudah. Flashback tersebut terpotong dikala Fennec membangunkan Boba. Ia kemudian memasang armornya kembali. Beberapa alien pun datang menjumpai Boba untuk memberi hormat. Ya seperti di film-film mafia gitulah. Pertama ada spesies Aqualish bernama Don. Kemudian ada Trandoshan bernama Doxstrasi dan seorang Twi'lek bernama Mok Shaiz, perwakilan wali kota Majordomo. Namun wali kotanya tidak mau memberi uang atau hormat, karena sebaliknya dia yang mau. Terakhir ada 2 Gamorrean Guard dari Jabba dan Bib. Boba kemudian merekrut mereka sebagai penjaganya karena mereka sangat setia dengan mantan bosnya. Droid yang berada dengan Boba adalah 8D8 Droid yang pernah bekerja dengan Jabba the Hutt. Boba, Fennec dan 2 Gamorrean Guards menuju ke Mos Espa. Di sana kita melihat 2 legendaris Max Rebo dan Bit dari Cantina Band masih bermain musik. Kita pernah melihat Max Rebo di Return of the Jedi dan Bit dari A New Hope. 2 Twi'leks menuju ke Boba dan Fennec untuk membersihkan helmetnya, yang artinya mengisi helmetnya dengan uang atau kredit New Republic. Mereka di sini untuk menjumpai Garsa Fwip, seorang karakter baru lagi untuk melihat keadaan bisnis sanctuary-nya. Di saat mereka keluar dari sanctuary-nya, sekelompok geng menyerbu Boba dan Fennec. Geng tersebut memiliki perisai berwarna merah yang mirip dengan di The Phantom Menace. Perisai merah ini dapat menahan serangan dari apapun termasuk lightsabers. Boba Fett dan Fennec lalu melawan mereka. Boba kemudian dilumpuhkan dan Fennec mengejar sisanya yang kabur. Fennec menangkap mereka berdua, tetapi karena dia hanya membutuhkan satu untuk hidup, dia menendang yang lain dari tepi atap, menunjukkan bahwa Fennec lebih kejam dari Boba. Untuk saat ini ya. Boba terluka parah. Para Gamorreans membawanya ke Bacta Tank, dan kita dapat flashback lagi saat dia ditahan oleh para Tusken. Tusken muda tersebut membawa Boba dan Rodian tersebut ke sebuah gurun. Mereka lihat beberapa orang merampok sebuah rumah. Nah, orang-orang ini mungkin saja adalah orang-orang dari Jabba. Mereka adalah pengumpul pajak air dari Moisture Farmers. Mereka terlihat membawa kaleng dan senang mengambil air.
Mereka pernah hadir di komik Star Wars issue 7 edisi 2015 dan Obi-Wan Kenobi sempat melawan mereka demi melindungi Luke dan paman bibinya. Saat Boba dan Rodian mencari air dengan menggali pasir, mereka kemudian diserang oleh binatang bertangan 4. Rodian tersebut meninggal dan Boba membunuh binatang itu saat binatangnya mencoba membunuh Tusken muda. Boba dan Tusken muda kembali ke tempat tinggal Tusken. Pada akhirnya kepala Tuskennya merasa hormat kepada Boba dan mulai mengampuni Boba. Dan disinilah episode ini berakhir. Oke, itulah breakdown dari episode 1 The Book of Boba Fett. Menurut gua sendiri ceritanya cukup solid untuk membangun seriesnya. Menurut gua Tusken muda, kepala Tusken, Garsa Fwip, dan wali kota tersebut akan memainkan peran yang penting di series ini. Episode ini cukup bagus sebagai episode pembuka, namun masih memiliki kekurangan. Untuk flashbacknya sudah keren banget. Kita akhirnya tahu keadaan Boba saat dan setelah keluar dari Sarlacc pit. Sequence Boba dengan Tusken juga bagus, namun untuk sequence yang masa kini, menurut gua biasa saja. Ceritanya belum ramai dan luas, dan sequence terakhir berasa sedikit lambat. Overall episode ini solid dan lebih ke masa lalu Boba. Performa Temuera Morrison sebagai Boba Fett sudah sempurna dan badass banget. Untuk episode ini gua kasih 7,8/10. Gua gak sabar untuk nonton episode keduanya. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk follow IG @star.wars_Indonesia dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan May the Force be with you.